kembali bersama dengan saya Pendeta Harming Pribadi. Hari ini Sabtu tanggal 5 November 2022. Perenungan firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal 20 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8, yaitu tentang pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Sebelum bersama-sama kita membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu hati di dalam doa. Ya Tuhan, kembali pada saat hari ini, dengan kerendahan hati, hamba-Mu memohon pimpinan, kuasa dan kebenaran daripada Roh Kudus, hingga apa yang boleh kami renungkan senantiasa juga boleh kami lakukan di dalam hidup kami sebagai pelaku firman Tuhan yang baik dan benar seturut dengan kebenaran Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu mengucap syukur dan tetap berserah. Amin. Perenungan firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8, yaitu tentang pertanyaan mengenai kuasa Yesus, yang berbunyi demikian. Pada suatu hari, ketika Yesus mengajar orang banyak di bait Allah dan memberitakan Injil, datanglah imam-imam kepala dan ahli Taurat serta tua-tua ke situ. Dan mereka berkata kepada Yesus, "Katakanlah kepada kami, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan suatu pertanyaan kepada kamu. Katakanlah kepadaku, baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia?" Mereka mempertimbangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, seluruh rakyat akan melempari kita dengan batu, sebab mereka yakin bahwa Yohanes adalah seorang nabi." Lalu mereka menjawab bahwa mereka tidak tahu dari mana baptisan itu. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Amin. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam Perjanjian Baru, Mahkamah Agama disebut juga kolese atau dewan tertinggi, suatu badan yang berwenang, yang adalah pemerintahan tertinggi dari bangsa Yahudi. Bahasa Ibraninya disebut Sanhedrin, mahkamah agamanya para sesepuh. Sanhedrin memiliki arti yaitu suatu dewan yang terdiri dari 71 anggota. Bandingkan Keluaran pasal 24 ayat pertama dan yang ke-9. Selain berkaitan dengan perihal agama, Sanhedrin juga berkaitan dengan unsur politis. Ungkap seorang C. Grunen dalam buku pengantar ke dalam Perjanjian Baru. Sebagaimana Sanhedrin juga berperan dalam pengadilan bahkan penyaliban Yesus. Bandingkan Markus pasal 14 ayat ke-53 sampai 65. Sanhedrin memiliki 71 anggota. Umumnya berasal dari 3 golongan tua-tua sesepuh. Golongan yang pertama yaitu para penetua atau tua-tua atau wakil rakyat yang terpandang atau tokoh masyarakat. Golongan yang kedua yaitu para imam agung atau imam besar yang masih aktif atau mantan imam agung. Golongan yang ketiga yaitu para ahli Taurat yang pakar di bidang hukum, khususnya hukum Taurat, baik mencakup golongan Saduki maupun Farisi. Bandingkan Matius pasal 26 ayat 3 ayat 57, Markus pasal 14 ayat 53. Ahli Taurat menerangkan hukum Taurat itu sendiri bagi agama Yahudi. Ahli Taurat juga bertugas menyusun peraturan-peraturan dan ketentuan untuk setiap situasi kehidupan keagamaan Yahudi. Ahli Taurat tersebar di Yudea dan Galilea sebagai guru-guru yang mengajar anak-anak dan orang dewasa mengenai Taurat.
Ahli Taurat juga bisa disebut sebagai cendekiawan Yahudi yang dilatih untuk mengembangkan ajaran Taurat, mengajar murid-murid baik melalui lisan maupun tulisan, dan menerapkan hukum Taurat itu di dalam lingkungan orang Yahudi. Selain itu, ahli Taurat juga mempelajari dan menafsirkan hukum Taurat secara teliti. Menurut S. Sismoadiwahono, dalam bukunya di sini kutemukan, di dalam Perjanjian Baru yang tercatat menjabat sebagai imam agung atau imam besar adalah Hanas, Lukas pasal 3 ayat 2, Yohanes pasal 18 ayat ke-13 sampai 14, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 6, dan Kayapas, Matius pasal 26 ayat 3, Yohanes pasal 11 ayat 49, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 6. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam perikop yang telah kita baca dan perhatikan dengan seksama, di mana ada peristiwa ketika para imam, kepala dan ahli-ahli Taurat serta tua-tua tiba-tiba saja muncul. Pasti mereka sudah jauh hari merencanakannya, dan suatu rencana yang menurut mereka adalah sangat penting, sehingga sampai sedemikiannya para anggota mahkamah agama pun berbondong datang kepada Yesus. Bahkan sontak mengajukan suatu pertanyaan, di mana Yesus pada saat itu sedang mengajar orang banyak. Tidak bisa dipungkiri karena status mereka sebagai anggota Sanhedrin yang merasa memiliki otoritas sehingga boleh mempertanyakan dan mengkoreksi Yesus adalah hal yang wajar dan boleh mereka lakukan. Dengan tujuan tidak lain dan tidak bukan ingin mencari celah kesalahan, agar kebencian mereka pun tersalur melalui hukum dan pengadilan yang mereka atur demi kepentingan sendiri. Ayat yang kedua, mereka pun berucap pada Yesus, "Katakanlah kepada kami, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapa memberi kuasa itu kepadamu?" Harapan mereka adalah ketika Yesus menjawab, karena ia adalah anak Allah, maka oleh sebab itu segala mujizat yang telah ia lakukan adalah karena Yesus adalah Mesias anak Allah, maka ia memiliki kuasa penuh atas segala yang ada. Pasti mereka akan menyahut bahwa Yesus telah menghujat kebesaran nama Allah. Tidak lain niatan agar ada alasan untuk menangkap lalu segera mengadili. Bandingkan Lukas pasal 20 ayat ke-19. Menarik sekali, di situasi seperti ini, Yesus malah menjawab mereka dengan balas memberikan suatu pertanyaan. Ayat yang ketiga dan keempat. "Aku juga akan mengajukan suatu pertanyaan kepadamu. Baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia?" Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jawaban yang sangat bijak bahkan memiliki pesan yang sangat dalam serta bermakna. Ini bukanlah hanya tentang analisa dari para anggota Sanhedrin yang cerdas dan bergaya selalu suci. Meski mereka punya tebak-tebakan yang kalau mereka jawab begini, maka akan terjadi begitu. Atau mereka jawab begitu, akan terjadi begini. Mereka nampaknya terus mengeraskan hati dan berpegang pada kebencian serta pengertian sendiri. Meskipun mereka telah menjawabnya dalam suatu diskusi, namun mereka tetap saja fokus kepada tujuan untuk menyalurkan kebencian dan amarah kepada kebenaran Yesus. Buktinya, mereka akhirnya mengambil keputusan untuk berkata, "Kami tidak tahu dari mana baptisan itu berasal." Ayat ke-7. Bukan hanya jalan aman, tetapi lebih parahnya adalah tentang ketidakpercayaan mereka yang bersumber dari rasa benci kepada suatu kebenaran dan kasih yang telah dilakukan Kristus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, apakah pesan yang tersirat dari pertanyaan Yesus tersebut? Kalau kita perhatikan dengan jeli, di mana Yesus telah bertanya perihal tentang Yohanes Pembaptis. Hal ini jelas karena Yohanes Pembaptis telah mengakui Yesus sebagai anak Allah yang membaptis dengan Roh Kudus dan yang hanya memiliki otoritas untuk mencurahkan Roh Kudus. Pastinya adalah bukan nabi, bukan manusia, melainkan yang memiliki sifat keilahian itu sendiri,
yaitu Tuhan itu sendiri. Bandingkan Yohanes pasal 1 ayat ke-32 sampai ke-34. Jadi, misalkan saya ikhlas dan meyakini serta mengakui bahwa baptisan Yohanes adalah dari Allah, maka otomatis saya juga harus mengakui bahwa Yesus adalah yang maha kuasa, Yesus adalah yang ilahi, karena Yohanes sendiri telah mengakuinya. Markus pasal 1 ayat ke-8 dan ke-11. Boleh kita perhatikan kembali, kejadian yang sama persis kembali terulang, meski di ruang waktu yang berbeda. Kali ini yang terjadi adalah kepada para rasul. Situasi boleh dikatakan mirip seperti yang dialami Yesus, yaitu di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-22, di mana para Sanhedrin pada waktu itu juga mengajukan pertanyaan yang sama seperti kepada Yesus, yaitu kepada Petrus dan Yohanes. Yang demikian berbunyi, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Dan yang sangat menarik, jawaban dari seorang murid Kristus yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yaitu seorang Petrus. Ia menjawab demikian, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit dan menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan tetapi telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang oleh Yesus Kristus kita diselamatkan. Amin. Pertanyaan Yesus telah dipertegas oleh Petrus, dan kita yang telah mendengarkan semakin diyakini bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Maka untuk itulah, janganlah keraskan hati dengan pembenaran diri sendiri, sebagaimana yang telah dilakukan oleh para Sanhedrin itu. Jangan sampai abaikan kebenaran Kristus hanya demi perbuatan dosa, hanya demi untuk menentang kebenaran. Dan jangan sampai Tuhan berucap kepada kita persis seperti pada ayat yang ke-8, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Tetaplah setia pada jalan kebenaran dan meyakini Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Ya Tuhan, kembali lagi kami datang ke hadirat Tuhan dengan kerendahan hati. Pada saat hari ini kami boleh mengucap syukur, kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Dan kami juga boleh bersyukur karena Tuhan telah memperlengkapi kami dengan kebenaran. Begitu juga ya Tuhan, kami tidak lagi mempertanyakan, tetapi kami memberikan jawaban sebagaimana seorang Petrus telah memberikan jawaban dengan penuh keyakinan. Begitu juga ya Tuhan, kami senantiasa meyakini bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan kebenaran, keselamatan, dan hidup yang kekal. Pada hari ini juga ya Tuhan, kami boleh mendoakan bagi bangsa dan negara kami. Kami yakin dan percaya Tuhan juga senantiasa menyertai, baik bagi para pemimpin kami ya Tuhan, yang ada di tingkat pusat hingga sampai di daerah ini. Kami juga mendoakan untuk daerah kami ya Tuhan, pemerintahan daerah yang ada di Murung Raya ini. Kami yakin dan percaya mereka boleh melaksanakan tugas tanggung jawab mereka sebagai seorang pemimpin dengan penuh kebijaksanaan. Dan kami juga yakin mereka boleh tetap setia di dalam kebenaran, dan Tuhan juga tetap menyertai dan memberkati para pemimpin kami. Kami yakin dan percaya mereka boleh melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa untuk lembaga gereja yang ada juga di daerah ini ya Tuhan. Dan juga kami berdoa juga terkhusus untuk lembaga gereja kami GKE
Kami yakin dan percaya Tuhan tetap menyertai dan memberkati. Begitu juga untuk seluruh anggota jemaat yang ambil bagian dan seluruh hamba Tuhan yang saling mengasihi dan boleh tetap melayani. Kami yakin dan percaya Tuhan juga tetap memberkati dan kami pun tetap setia di dalam kebenaran Tuhan. Dan juga kami mendoakan ya Tuhan untuk seluruh anggota jemaat yang ada. Begitu juga untuk orang tua kami yang lanjut usia, untuk anak-anak kami yatim piatu, untuk janda duda, fakir miskin, orang-orang yang juga dalam pergumulan, orang-orang yang di dalam pencobaan. Kami tetap berserah di dalam penyertaan Tuhan. Tuhanlah yang menguatkan, Tuhanlah yang memampukan mereka, sehingga mereka mampu melalui hari-hari ini dengan tetap berserah kepada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan pada saat hari ini terkhusus kepada seluruh anggota jemaat yang ada di Galilea Datakoto dan juga yang ada di Olong Hanangan. Kami menyerahkan seluruh anggota jemaat yang ada dalam setiap keluarga, dalam setiap usaha dan pekerjaan, dalam setiap harapan dan rencana hidup mereka, senantiasa juga tetap di dalam kasih penyertaan Tuhan. Bolehlah rancangan Tuhan yang jadi, karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Kami boleh mengucap syukur, Tuhan memberkati dan menyertai. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tetap mengucap syukur. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.